والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah kembali berikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat yang dibutuhkan oleh jasmania ataupun nikmat yang dibutuhkan oleh rohaniah kita, baik itu nikmat makan, nikmat minum, nikmat kesempatan dan kesehatan lain sebagainya. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW, yang mana beliau telah meninggalkan dua pedoman untuk kita semua, yakni Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, kita sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Allah banyak menggambarkan kewajiban kita untuk salat. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Maka oleh sebab itu sebagai orang muslim, tempat ibadah kita adalah masjid, iaitu tempat sujudnya kita. Jadi masjid ini sebetulnya banyak fungsinya, banyak peranannya, banyak kepentingan yang bisa kita lakukan di masjid. Contohnya apa? Yang pertama adalah salat, yaitu suatu hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam diwajibkan untuk salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Rasulullah katakan, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kata Rasul, maka sungguh dia telah kafir. Begitu pentingnya salat dalam kehidupan, sehingga Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiganya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan akan salat, berarti dia mendirikan akan agama. Wa man tarakaha faqad aqamaddin. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan akan agama. Maka ciri khas sebetulnya orang muslim itu adalah salat. Ketika orang muslim mengaku beriman, akan tetapi tidak salat, berarti enggak ada Islamnya dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin dimanapun anda berada, sebetulnya salat itu jangan kita anggap suatu kewajiban saja, tapi anggaplah suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya itu kita anggap suatu kewajiban, maka ya setelah kita kerjakan, hutang lunas atau kewajiban terbayarkan. Tapi kalau seandainya salat itu kita anggap suatu kebutuhan, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, maka kita mesti melakukan ibadah salat. Begitu penting dan butuhnya kita dengan salat, maka tempat yang terbaik untuk melakukan salat itu adalah masjid. Banyak mungkin kita melihat, mungkin saat ini, apalagi saat ini, banyak masjid dibangun begitu megah, begitu indah, begitu menarik untuk menjadikan suatu tempat ibadah. Akan tetapi sesungguhnya ketika masjid dibangun begitu megah, begitu indah,
tapi penghuninya, orang yang sholat di dalamnya nggak ada, maka percuma saja masjid dibangun dengan megah. Intinya adalah boleh kita bangun masjid dengan semegahnya, akan tetapi hati kita, diri kita upayakan untuk memenuhi dan memasuki masjid sebagai tempat ibadah. Makanya oleh sebab itu sesungguhnya tempat ketika hati gelisah, hati resah, maka pergilah ke masjid, masuklah ke dalam masjid dan sholatlah di dalam masjid. Sesungguhnya beribadah di dalam masjid, sholat di dalam masjid menjadikan hati kita tenang. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, oleh sebab itu mungkin semasa kita masih berjalan, kaki bisa melangkah, maka gunakanlah kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama ke masjid, ramaikan masjid, kembali kita ke masjid, apalagi ada pasal syarat pasal kitabullah, adat mengatur, agama mengatur, adat memakai. Itulah mungkin segelintir kecil daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tempat ibadahnya di atas dunia untuk beribadah dan mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi betullah kata Allah, Subhanallazi asra bi'amadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi di sana dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Intinya adalah minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang muslim, bahwasanya ketika dia dari masjid ke masjid beribadah, berubudiyah kepada Allah serta mengabdi kepada Allah, adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin, kata Allah, kecuali mengabdi kepadaku. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat untuk kita semua, menjadikan ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.